Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air, saudara-saudaraku, sama kaum muslimin, bahwa saya ingin mengingatkan bahwa dulu sama-sama kita ketahui pernah beredar sebuah video, ya, sebuah peristiwa. Saat itu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur berada di suatu ruangan, entah itu berada di tempat ibadah. Yang pasti saat itu Gus Dur berada di tengah-tengah dikerumuni orang-orang non-muslim. Entah itu Katolik, entah itu Kristen. Kemudian Gus Dur berdiri, dikerumuni para tokoh-tokoh agama mereka, agama-agama non-muslim. Kemudian dibacakan entah itu bahasanya baptis atau apa, Gus Dur diam saja. Peristiwa itu tentu saja gempar. Peristiwa itu tentu saja membuat geger seantero Nusantara ini. Yang satu kelompok mengatakan Gus Dur dibaptis, Gus Dur sudah murtad, Gus Dur sudah keluar dari Islam, ya. Gus Dur sudah tidak layak lagi disebut sebagai kiai. Ditambah lagi bagi orang-orang yang kebetulan hasut, dengki, dan tidak suka dengan Gus Dur, tentu saja momen seperti itu, peristiwa seperti itu dimanfaatkan untuk memfitnah Gus Dur, untuk menghakimi Gus Dur, untuk membuat kesimpulan sendiri bahwa Gus Dur sudah keluar dari Islam, bahwa Gus Dur sudah murtad, Gus Dur sudah dibaptis. Begitu juga dengan orang-orang awam, mungkin berpendapat demikian. Akan tetapi bagi orang alim, bagi orang yang berilmu, tentu saja la tahkum bi mas'alatin qabla ya'rafuna biqaulil mas'alati. Tidak mungkin menghukumi suatu masalah sebelum mengetahui latar belakang masalah. Ya. Bagi orang alim banyak pertimbangan ilmu, bukan hanya nafsu. Ya. Maka izinkan Al-Fakir membuat sebuah analogi. Apabila ada seorang laki-laki yang di situ diakati nikah oleh seorang perempuan, baik itu pengulu atau wali, ya, yang membacakan segot-segot pernikahan. Misalnya, angkah tuka, wazawas tuka, ya, titik-titik binti dengan mahar sekian, akan tetapi si laki-laki ini diam saja dan tidak menjawab dengan kalimat kubiltu nikahaha wa taswija bimahri madkur misalnya. Maka jawabannya, pernikahannya tidak sah dan tidak bisa dikatakan pernikahan itu sah. Karena tidak ada ijab kabul. Angkah tuka wa zawaj tuka itu merupakan segot ijab. Kabul tu nikah wa taswijah merupakan segot kabulnya. Maka yang terjadi pada Gus Dur, saat itu Gus Dur mau dibacakan baptis, mau dibacakan apa oleh beberapa orang tokoh-tokoh Kristen atau Katolik di saat itu, Gus Dur santai saja. Gus Dur diam saja. Gus Dur itu bukan orang bodoh. Gus Dur itu orang alim. Gus Dur itu orang cerdas. Dan Gus Dur ini tidak mungkin seorang ulama, ya, kemudian di saat itu diberlakukan seperti itu langsung dia menolak, langsung dia penuh kebijakan, penuh hikmah. Ya. Tapi kalau boleh Al-Fakir berpendapat secara pribadi, seandainya saya jadi Gus Dur, mungkin saja apa yang ada dalam pikiran Gus Dur, ya itu terserah lo. Lo mau baptis gua, mau bacakan mantra apa ke gua, gue cuma dengerin aja, gua nggak pernah meyakininya. Jadi mau Gus Dur dibacakan apa, Gus Dur santai saja, tenang-tenang saja. Karena Gus Dur orang alim, orang berilmu, dalam hatinya tetap bertauhid, dalam hatinya tentu saja menolaknya. Tidak mungkin seorang Gus Dur menerima baptis. Saudaraku, apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Yang sama-sama kita ketahui bahwa bisa kita cek kembali, mungkin bisa dicari di YouTube, tentang bagaimana Gus Dur saat itu di suatu ruangan kemudian dibaptis. Yang bisa kita ambil dari sebuah pelajaran itu adalah, dari peristiwa itu adalah pembelajaran pertama bahwa la tahkum bi mas'alatin qabla ya'rafuna bi qaulil mas'alati. Janganlah kita menghukumi suatu masalah, peristiwa, ya, menjustis suatu keadaan sebelum kita benar-benar tahu hakikat yang sesungguhnya. Pelajaran yang bisa kita ambil berikutnya adalah bahwa setiap seseorang itu memiliki versinya masing-masing. Ya, tergantung pikirannya, tergantung ilmunya, ilmu pengetahuannya. Ya. Jadi satu peristiwa, satu keadaan, kejadian bisa macam-macam orang menilainya. Akan tetapi tentu saja bagi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang alim, bukan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengedepankan nafsu, apalagi didasari dengan kebencian dan hasud, tentu saja sebuah penilaian itu berdasarkan pertimbangan
dan rujukannya adalah ilmu pengetahuan. Dan selalu berbasis husnudon, prasangka yang baik. Kemudian sama seperti halnya di saat Gus Dur melakukan pembelaan terhadap Inul Daratista di saat itu peristiwa, di saat Inul dihujat habis-habisan karena dengan goyangannya itu, maka di saat Gus Dur mengeluarkan statement pembelaan terhadap Inul Daratista, ya, yang di saat itu merupakan mu'alif atau musonef, ya, pencipta goyang ngebor, maka tentu saja orang menilai Gus Dur membela kebatilan, membela suatu kemungkaran. Ya. Tetapi bagi orang-orang alim, ya saya ini tidak alim, tapi saya bukanlah orang yang terlalu bodoh yang mudah menyimpulkan sesuatu tanpa pertimbangan ilmu dan juga tanpa didasari dengan husnudon. Wah, apa yang dilakukan Gus Dur itu adalah merupakan pembelaannya sebagai manusia, ya, memanusiakan manusia. Tidak pernah Gus Dur membela perilakunya. Ya. Tidak mungkin Gus Dur seorang ulama, ya, kemudian dia membela sebuah kemungkaran. Tidak mungkin Gus Dur seorang ulama kemudian dia mendukung sesuatu yang bertentangan dengan syariat, apalagi suatu kemaksiatan. Tapi bisa jadi itu merupakan strategi dan taktik dakwah Gus Dur. Maka kejadian-kejadian apapun yang menimpa saat ini, misalnya seperti beredar video-video, ya, ada Habib, ada Habaib yang dulu pernah duduk bareng bersama dengan Belanda, ya, maka dianggap wah ini adalah anteknya Belanda, dulu adalah penjajah. Yang pernah berfoto, yang ada dokumen-dokumennya bersama pemerintahan Belanda saat itu bukan hanya para Habaib, ya. Kalau kita waras, ya, bahkan Bung Karno, kemudian banyak juga tokoh-tokoh pejuang saat itu. Karena memang dulu Indonesia ini, Nusantara ini belum berdiri, masih di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Tapi yang pasti bahwa saya pribadi dengan kejadian yang dulu semasa almarhum Al-Maghfurlah Ki Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur masih hidup, saya tetap berprasangka baik meskipun saya tidak akan pernah mengikutinya. Ya. Bukan berarti saya karena saya tetap husnudon dengan apa yang keanehan-keanehan, sesuatu yang mungkin mukharikul adah, ya, yang berbeda dengan adat, ya, kebiasaan, perilaku Gus Dur yang mungkin bagi orang-orang awam itu, ya, itu hal-hal yang sifatnya aneh, ya. Tetapi tentu saja tidak untuk diikuti, tapi tidak untuk dicaci maki, karena bisa jadi sesuatu yang tersirat lebih dari apa yang tersurat. Apa yang menjadi niat dan tujuan Gus Dur yang tidak pernah dapat orang lain ketahui. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.